berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Hendaknya kepada anak-anak semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Adakah yang bersedia untuk menjadi dari dirijen? Saya. Oke, Saskia. Oke. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah pernah kepikiran kalian bahwa sebelum kita ke sekolah, apakah kita pernah melakukan hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang buruk, Mas Ibu? Pernah. Pernahkah kalian berpikir bahwa apa yang kita lakukan hal yang baik dan hal yang buruk itu dicatat? Nah, anak-anak itu semua berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu beriman? Angkat tangan. Mempercayai, Bu, Iya, atau mengikuti. iya, mempercayai. Ada lagi yang tahu? Saya, Ibu, mentaati. Ya, bisa mentaati. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menjelaskannya. Jadi, beriman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa malaikat Allah adalah makhluk gaib ciptaan Allah dari cahaya, tidak memiliki syahwat dan selalu taat menjalankan tugas-tugasnya. Ini adalah rukun iman kedua yang wajib diyakini untuk menyempurnakan ketakwaan, di mana itu mencakup keberadaan, sifat dan tugas mereka. Jadi anak-anak Ibu tidak hanya berdasarkan teori saja tentang malaikat-malaikat Allah, tetapi ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini seperti Ibu contohkan kepada kalian, di sini mengandung menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah. Seperti Ibu jelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 135, di mana pada surat tersebut menegaskan kewajiban iman kepada Allah, Rasul, kitab dan malaikat-malaikat Allah. Adakah di sini yang ingin membacanya? Siapa yang membaca? Oke, kepada saudari Anti. Anak Anti. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat saja tuh. Nah, terima kasih anak Ibu. Oke anak-anak,
Jadi pada surat ini dijelaskan bahwa kita itu disuruh beriman, bukan hanya beriman kepada malaikat Allah, tapi kita di sini diwajibkan beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhir. Bisakah kalian bayangkan jika kita tidak beriman kepada salah satu? Berarti kita tidak termasuk agama Islam. Kita melakukan dosa, dan dosa itu pasti akan dicatat di hari akhir nanti. Jadi kita harus beriman kepada Allah, Ibu. Ya, beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Allah juga kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, dan juga hari akhir. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa bedanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, Ibu? Bedanya, kalau Allah itu kan sama Maha Pencipta. Nah, kalau Rasul itu adalah yang diciptakan oleh Allah, tetapi yang diciptakan secara istimewa, berbeda dengan kita. Karena kita ini adalah umat dari Rasulnya Allah, yaitu kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Mengerti semua? Mengerti. Nah, selanjutnya kita akan mengenal 10 malaikat-malaikat Allah. Yang pertama ada Jibril. Siapa yang ingin membacakan? Saya. Aku. Kepada Faujan Jafar, silakan. Ya, satu, Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. 2, Mikail membagi rezeki, mengatur cuaca, hujan dan tanaman. 3, Israfil meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat dan hari kebangkitan. 4, Israel mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. 5, Munkar menanyai ruh manusia di dalam kubur terkait keimanan. Oke, lanjut ya. Siapa yang mau? Ibu tunjuk pirang. Yang keenam ada Nakir menanyai ruh manusia di alam kubur bersama malaikat munkar. Yang ketujuh ada Rakib mencatat segala amal baik manusia semasa hidup. Yang kedelapan Atid mencatat segala amal buruk dan dosa manusia semasa hidup. Yang kesembilan ada Malik menjaga pintu neraka dengan sikap tegas. Yang ke-10 ada Ridwan menjaga pintu surga dan menyambut orang beriman. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, 10 malaikat yang tadi dibacakan teman-temannya itu memiliki tugasnya masing-masing. Tetapi ada 2 malaikat yang memiliki tugasnya sama loh, yaitu di mana mereka menanyai manusia di alam kubur, malaikat nakir dan malaikat mungkar. Jadi ketika kita sudah meninggal, kita tidak bebas ya. Kita masih ditanyakan entah dosa apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, anak-anak, ternyata malaikat-malaikat Allah itu memiliki sifatnya, yaitu yang pertama, sifat malaikat yang pertama yaitu diciptakan dari cahaya. Yang kedua, mereka selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah durhaka. Apakah kita pernah durhaka kepada Allah? Tidak. Siapa yang bisa memberikan contoh? Tidak. Salah satu dia Iya, semuanya itu benar. Ya, selanjutnya sifatnya itu malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Beda ya dengan kita itu butuh makan, kita butuh tidur, kita juga butuh minum. Kalau kita tidak memiliki nafsu makan, jelas kita akan meninggal. Kita tidak akan hidup di dunia ini. Iya, Bu. Selanjutnya sifatnya itu tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat itu bukan laki-laki ataupun bukan perempuan. Berbeda dengan kita,
Selanjutnya sifatnya itu dapat berubah wujud atas izin Allah. Jadi mereka itu berubah wujud tetapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui pastinya. Dan yang terakhir, tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak lelah ketika beribadah. Berbeda dengan kita manusia, kita itu kadang lelah. Kita terlalu sibuk dengan dunia tapi kita lupa siapa sang pencipta, siapa yang menemani kita ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan terpuruk. Kita semua akan kembali kepada Allah. Hanya saja saatnya belum waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Jadi malaikat itu seperti yang dijelaskan ibu tadi, dia diciptakan dari nur, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, dan wujud gaibnya tidak dapat dilihat oleh manusia biasa seperti kita. Jin diciptakan dari api, memiliki nafsu dan bisa memilih untuk taat atau durhaka kepada Allah. Wujudnya juga gaib, namun berbeda dengan malaikat. Terus itu manusia itu kita ya, diciptakan dari tanah, memiliki nafsu dan juga bisa memilih untuk taat atau durhaka. Berbeda dari malaikat dan jin, manusia hidup di alam nyata dan dapat dilihat secara langsung. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat, beriman kepada jin, beriman kepada Rasul Allah, kitab Allah, beriman itu kita memiliki hikmah ya, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Jadi beriman kepada malaikat Allah itu membawa hikmah mendalam, terutama meningkatkan ketakwaan, kejujuran, dan disiplin ibadah. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap amal perbuatan itu dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid, sehingga mendorong perilaku baik. Keimanan ini juga memotivasi meniru ketaatan malaikat serta menenangkan jiwa. Jadi ketika kita berbuat buruk, ketika kita berbuat baik, ingatlah bahwa ada yang mencatat. Tapi kita tidak bisa melihatnya, hanya para malaikat yang tahu apa yang kita perbuat itu. Oke. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok. Tapi kayaknya di sini sudah bosan ya. Jadi ibu akan menyanyikan dulu lagu ya. Lagunya itu Anak Hebat. Ibu. Yang sudah tahu itu silakan dinyanyikan, yang tidak tahu ikuti saja temannya. Ya ibu. 1, 2, 3. Tok tok tok. Di mana? Assalamualaikum. Bila kau masuk rumah, tuntunan Rasulullah. Hai 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 anak hebat, jangan kau suka marah, karena marah itu tidak disayang Allah. Hai 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 anak hebat, jangan kau suka jahat, karena jahat itu tidak disayang Allah. Oke anak-anak, karena semuanya sudah semangat, jadi ibu langsung saja membagi kelompok ya. Nah, kelompok ini ibu akan bagi, itu kita akan bermain peran. Bermain peran itu ada yang menjadi malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ya. Ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu ada 5 orang atau 6 orang. Karena jumlah kita 22 ya. Jadi kalau dibagi jumlahnya sama itu tidak cukup.
Ibu bagi ini satu kelompok, dia perannya peran satu. Ini kelompok kedua memainkan peran kedua. Ini kelompok tiga memainkan peran ketiga, dan ini kelompok empat memainkan peran keempat. Oke. Ayo Mim. Mau. Biar nih. Ada yang sudah paham dengan tugasnya semua? Bisa dijelaskan dulu Ibu. Jadi tugasnya itu ada yang menjadi malaikat rakib dan atid. Begini saja, mungkin tidak ada yang paham ya dengan tugas kelompoknya. Siapa yang mau mewakili menjadi malaikat rakib dan atid? Ayo maju 2 orang. Terus itu ibu butuh 2 orang lagi. Ayo masuk kantin. Masuk Anissa, masuk Asti semua. Siapa yang menjadi malaikat pencatat amal baik? Mau Kak Jahat. Iya, ya saja. Kamu pencatat amal buruk ya. Yang berbuat jahat. Saya menyebutnya. Mau Kak berbuat jahat saya Ibu. Ini contoh ya. Kalian mencatat saja. Iya, Ini dia temannya ini, tapi kalian berdua itu membicarakan hal buruk tentang dia. Jadi nanti Mau kali saya bicara Ibu. nanti saya kalian baik. itu akan mencatat ketika kalian membicarakan teman kalian ya. Oh, Oke. begini. Wih, cerita gitu. Oke, sudah itu ya contoh perilaku yang tidak baik yang dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Selanjutnya kita akan mencontohkan perilaku yang baik. Nah, ketika temannya ini jatuh, nah kedua temannya ini membantu temannya membawa ke UKS. Oke. Aduh, itu kenapa? Terima kasih ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari yang ditampilkan teman-temannya di atas, itulah salah satu contoh apabila kita berbuat baik dan kita berbuat jahat, akan selalu ada yang mencatat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Oke, langsung saja Ibu akan menanyai satu-satu. Siapa ini yang tahu apa itu tugas malaikat Jibril? Saya Ibu. Apa? Menyampaikan wahyu. Oke, Ibu rasanya semuanya sudah paham. Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah selalu beriman kepada Allah, berimanlah kepada malaikat Allah, dan berimanlah kepada Rasul Allah serta akhir-akhir. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan. Amin. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu menyuruh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.